Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matan liman wal islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali hadir dalam rangka kajian tafsir Al-Qur'an yang insyaallah akan kita kaji, yaitu surah Maryam. Dan begitu juga salam beserta salam tidak lupa marilah kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu surah, yaitu surah Maryam. Ada satu hal yang menarik bahwa satu-satunya wanita yang namanya disebut dalam Al-Quran yaitu Maryam, kok nggak ada yang lain, cuma satu, yaitu Maryam. Dan jadi pertanyaan, apa keistimewaan Maryam ini sampai dia ini menjadi satu-satunya wanita yang namanya disebut di dalam Al-Quran? Perlu terutama ibu-ibu ketahui, ya, terlebih khusus ibu-ibu kan seorang wanita. Apa keistimewaan Maryam? Yang pertama, yaitu yang Maryam ini merupakan wanita solehah yang dia rajin beribadah kepada Allah dan memiliki orang tua juga yang soleh dan solehah. Terlebih orang tuanya itu dia memiliki harapan bahwa berharap memiliki anak laki-laki, yang tujuan daripada berharap tersebut yaitu agar anak laki-lakinya ini bisa mengabdi kepada Allah. Tapi ternyata Allah takdirkan lain, ditakdirkan ternyata anaknya apa? Perempuan, yaitu Maryam. Nah, terus walaupun misalnya letakkan makanan di samping dia, sampai Nabi Zakaria bertanya, dari mana ini makanan? Maka apa? Maryam mengatakan bahwa makanan ini dari sisi Allah. Dan sesungguhnya Allah menghendaki rezeki kepada siapapun yang dikehendaki tanpa hisab, maksudnya tanpa usaha. Nah, itu makanan turun dari langit buat Maryam, tanpa Maryam harus repot-repot masak, tanpa Maryam harus repot-repot belanja ke pasar. Itu datang dari Allah, turun dari langit. Itu saking apa? Kesolehan Maryam itu bentuk mukjizat yang Allah berikan kepada Maryam. Dan Maryam juga merupakan sosok orang tua yang sayang sama anak. Kenapa Maryam ini sosok, dikatakan sosok ibu yang sayang sama anak? Walaupun Maryam sadar bahwa dia kehamilan dia itu bukan tanpa melalui proses hubungan biologis, tapi tetap dia bertanggung jawab menjaga anaknya. Salah satu buktinya dia mengasingkan diri merawat apa yang ada di dalam rahimnya. Jadi itu merupakan gambaran bahwa Maryam merupakan sosok ibu yang bertanggung jawab. Kalau di kita kan beda. Kalau misalnya hamil nggak ketahuan bapaknya, ya udah aborsi, kan begitu. Maryam lebih dari bukan nggak ketahuan bapaknya, emang nggak ada bapaknya, tapi tetap itu anak dijaga, dirawat dengan cara dia mengasingkan diri. Bahkan ketika Maryam dalam kondisi dia lemah, sementara di dalam rahimnya ada Nabi Isa, ketika itu apa? Maryam tetap berusaha mencari makanan, yaitu dengan mengetuk pohon korma yang enak dari ketukannya tadi jatuh ke pohon korma dan dimakan itu pohon korma. Artinya dia juga bertanggung jawab memberikan makan buat diri dan buat anak-anaknya. Kan gitu. Ini juga merupakan gambaran daripada sosok Maryam yang dia pertama dia ahli ibadah, yang kedua dia juga termasuk sosok orang yang dia sayang sama anaknya, tanggung jawab penuh. Sehingga gak berlebihan Allah Subhanahu wa taala mengangkat atau menjadikan salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Maryam. Surat Maryam.
Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat ini, Kaf ha ya ain shad. Nah, di dalam tafsir ini seseorang mengatakan hadhi hamsatun hurufun muqatta'ah. Ini merupakan 5 huruf muqatta'ah, 5 huruf yang terputus-putus. Nah, kita kan nggak tahu yang namanya kenapa ini kaf ha ya ain shad dibacanya begitu. Kenapa enggak ka ha ya ha shad? Kan gitu. Nah, tahunya kita tentang kenapa dibaca seperti itu, seperti Yasin, kan gitu. Kalau misalnya kita nggak ngerti, kita baca Yasin. Ya kan, yang lain juga alif lam mim ra. Kalau misalnya kita nggak ngerti juga, kita baca ha lam ra. Makanya kita mengerti itu karena memang Nabi mengajarkan. Dan ini menjadikan pelajaran bahwa yang namanya membaca Al-Quran itu harus membaca melalui apa? Melalui membaca, mendengarkan dan menyimak gitu. Kalau misalnya kita pengen belajar baca Al-Quran, jadi harus ada yang namanya guru itu, Bu. Dan huruf muqatta'ah ini masuk kategori ayat mutasabihat. Ayat mutasabihat itu ayat yang nggak bisa dipahami hakikat tentang maksud daripada huruf kaf ya ain shad gitu. Artinya kebanyakan ulama menafsirkan ini sebagai bentuk apa? Mengatakan wallahu a'lam bishawab, Allah yang lebih tahu maksudnya. Dan juga sebagian yang lain mengatakan bahwa ini merupakan tantangan buat orang-orang kafir untuk membuat membuat suatu surat semisal Al-Quran. Kenapa? Ya Al-Quran kan sama, terdiri dari huruf hijaiyah, ada kaf, ada ha, ada ya, ada ain, ada shad. Bikin dong semisal Al-Quran. Tapi kenyataannya apa? Nggak ada satu orang pun atau siapapun yang bisa membuat semisal Al-Quran. Nah, di kelanjutan ayat Allah berfirman, Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Yang dibacakan ini adalah dzikr, yaitu penjelasan rahmati rabbik, yaitu rahmat Tuhanmu kepada siapa? Abduhu Zakaria, kepada hambanya yaitu Nabi Zakaria. Jadi seolah-olah Allah ini, Bu, pengen mengatakan kepada Nabi untuk mengingat kisah Nabi Zakaria dan juga mengajarkan kepada kita untuk mengetahui tentang kisah Nabi Zakaria, yaitu apa? Kisah tentang rahmat yang diberikan oleh Nabi Zakaria, yaitu apa, Bu? Yaitu apa? Rahmat tentang diberikannya Nabi Zakaria keturunan yang kita sama-sama tahu, Yahya. Sementara Nabi Zakaria ini ketika itu kondisinya udah tua, renta, dan istrinya pun dalam kondisi mantul. Secara apa? Secara logika udah nggak mungkin tuh orang yang udah tua sementara istrinya udah mandul atau monopos bisa lahir punya anak. Tapi apa? Allah berikan kepada Nabi Zakaria keturunan yang bernama Yahya. Ini merupakan salah satu bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi, Bu, yang perlu kita semua ketahui bahwa yang namanya rahmat Allah itu kan apa? Berasal dari yang pertama kekuasaan Allah, yang kedua sistem Allah atau kita sebutnya sebab akibat. Jadi sekali lagi, Bu, ya, rahmat Allah itu turun melalui 2 cara. Yang pertama yaitu melalui sistem Allah sebab akibat, yang kedua melalui kekuasaan Allah. Salah satu contoh begini, Ibu tahu kan Nabi apa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan pernah dihukum oleh Raja Namrud, dihukum dilempar ke kubangan api, kobaran api, kan begitu. Nah, Allah menurunkan rahmat kepada Nabi Ibrahim itu dengan cara gimana? Dengan cara kekuasaannya, yaitu dengan dijadikan itu api dingin, kan gitu. Padahal bisa aja Allah menurunkan rahmat kepada Nabi Ibrahim dengan cara lain atau dengan cara sebab akibat. Turunin aja hujan, ya kan begitu. Turunin hujan, api pasti mati, kan begitu. Kalau misalnya rahmat itu diturunkan dalam bentuk sebab akibat atau sistem Allah.
Tapi Allah pengen menurunkan rahmat kepada Nabi Ibrahim dalam bentuk kekuasaannya. Caranya gimana? Dijadiin dingin itu api. Kalau misalnya diturunin hujan itu udah nggak aneh. Ya wajar lah kalau hujan turun api pasti mati. Nabi Ibrahim pasti selamat. Tapi Allah memberikan rahmat, menyelamatkan Nabi Ibrahim dengan apa? Dengan cara kekuasaannya dijadikan api itu dingin, dan ini lebih menakjubkan. Gitu. Bagi apa? Bagi Nabi Ibrahim dengan dijadikan api itu dingin, Bu. Yang namanya rahmat berdasarkan kekuasaan Allah itu bukan cuma berlaku juga buat Nabi ibadah. Begitu dengan saya kalau misalnya pengen, dan artinya apa? Dia cuma punya ibu. Maka satu hal mudah kalau misalnya Allah mengijabah doa Nabi Zakaria yang dia udah monopos, istrinya yang dia udah tua renta. Apa Bu yang doa yang diminta yang diserukan oleh Nabi Zakaria? Jadi di kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idznada rabbahu nidaan hafiyya." Idznada ketika menyeru rabbahu kepada Tuhannya, nidaan dengan seruan hafiyya yang lemah lembut. Nah, perlu kita sama-sama ketahui Bu, apa sih Bu yang dimaksud dengan nida? Nida itu seruan. Kalau misalnya, jadi kalau dia itu usaha memanggil seseorang agar dia menoleh ke arah kita, misalnya dia dari jauh nih, woi, terus dia nengok, nah itu namanya seruan, ya kan? Nah yang jadi pertanyaan, ini kan kita ke Allah, ya kan? Tapi apakah masa itu ke Allah harus teriak? Maka kalau ke Allah itu nida itu bermakna doa, gitu. Jadi apa? Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya, nidaan hafiyah dengan doa atau dengan seruan yang lemah lembut. Dan ini juga menggambarkan, kayak misalnya menggambarkan bahwa Nabi Zakaria ini benar-benar butuh. Dia teriak, cuman suaranya lemah lembut. Saking dia merasa butuh, bahasanya apa? Menyeru, cuman suaranya lemah lembut. Bagaimana? Ini kan menandakan bahwa Nabi Zakaria ini benar-benar butuh sekali atas apa yang diinginkan, gitu. Dan juga di sini dikatakan nidaan hafiyah dengan apa? Dengan seruan yang pelan yang hanya didengar sama Allah dan orang lain nggak dengar. Kenapa Allah mengajarkan kalau misalnya kita berdoa dengan apa? Dengan lemah lembut kepada Allah, walaupun hati kita menjerit misalnya, memohon kepada Allah, tapi tetap ketika kita ucapkan itu apa? Lemah lembut. Tujuannya apa? Allah pengen melindungi apa? Aib kita, kekurangan kita, kesalahan kita. Karena ketika kita berdoa yang kita keluhkan apa? Kekurangan kita. Saya butuh ini, butuh itu. Dan kita juga ketika kita berdoa, yang kita keluhkan apa? Kesalahan kita, ya Allah maaf saya salah, punya begini, punya aib ini dan itu. Jadi Allah mengajarkan kita lemah lembut supaya orang kanan kiri kita nggak tahu, tetangga kita nggak tahu, saudara kita nggak tahu bahwa kita ini punya aib, punya kekurangan, cukup Allah aja yang tahu. Begitu. Karena apa Bu? Karena bahkan namanya dosa kita di masa lalu, taruhlah kita semua punya dosa di masa lalu. Itu dosa yang nggak diampuni sama Allah ya Bu ya. Dosa yang nggak diampuni sama Allah adalah dosa yang udah Allah tutupin aibnya. Ya, yang Allah udah tutupin aib, lantas kita bongkar. Itu dosa yang gak bakal diampuni. Jadi kita punya dosa, gue mau dulu begini melakukan kesalahan ini, kesalahan itu. Nah itu adalah dosa yang gak diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena Allah udah tutup rapat, lu punya aib, kenapa lu bongkar? Begitu Bu. Jadi apa? Sekali lagi, idznada rabbuhu nidaan hafiyah. Ketika apa? Dia menyeru kepada Tuhannya dengan seruan yang lemah lembut. Dan juga di kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala, bukan di kelanjutan ayat, yang jadi pertanyaan, kalau itu kan kita ya, kalau ketika kita berdoa itu kita lemah lembut, tujuannya apa? Asal aja agar jangan aib kita kedengaran, asal agar jangan kekurangan kita ketahuan sama orang. Yang jadi pertanyaan, kenapa Nabi Zakaria ini berdoanya dia
di langit. Itu Allah yang dengar. Padahal kan yang namanya doa Nabi Zakaria ini kan doa pengen anak, kan begitu. Tapi pun kalau misalnya doa ini juga kedengaran, nggak pantas juga kalau kedengaran orang awam. Lu udah aki-aki, udah ubanan, udah istri, udah ketahuan mandul, mau doa begitu, ujung-ujungnya kan jadi apa? Jadi bahan cengan, jadi bahan apa? Cemooh orang. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan tentang kenapa Nabi Zakaria merahasiakan doanya ini. Jadi karena apa? Karena Nabi Zakaria ini, Bu, ya, Nabi Zakaria ini berharap kenabiannya ini ada yang mewarisi, gitu. Sementara apa? Sementara Nabi Zakaria ini nggak kurang percaya sama keponakan-keponakannya. Karena dia walaupun dia punya anak, dia punya keponakan yang berada di bawah asuhan Nabi Zakaria. Tapi Nabi Zakaria nggak terlalu percaya sama keponakannya. Karena apa? Karena keponakannya itu sudah melakukan banyak penyimpangan-penyimpangan. Sehingga Nabi Zakaria khawatir kenabiannya ini nggak ada yang bisa meneruskan, nggak ada yang bisa mewariskan. Maka Nabi Zakaria meminta kepada Allah supaya dia anugerahi keturunan yang tujuannya mewariskan daripada kenabian daripada Nabi Zakaria. Begitu, Bu. Nah, bagaimana cara Nabi Zakaria berdoa? Nabi Zakaria berdoa begini. Qala, berkata Nabi Zakaria itu berdoa, Nabi Zakaria, Rabbi, Tuhanku, ini sesungguhnya aku wahanal azmu, sesungguhnya telah lemah tulangku, minni daripada aku, wasta'ala ra'su saiban, dan juga telah menyala kepalaku pada saiban dengan ubah, walam akun bidu'aika Rabbi saqiyya, dan sementara apa? Sementara istriku itu apa? Dia itu mandul kan gitu. Iya, monopos misalnya. Nah, jadi yang pertama yang doa dipanjatkan Nabi Zakaria ini wahanal azmi, sesungguhnya telah lemah tulang. Yang namanya tulang itu kan istilahnya tempat menempelnya daging, menempelnya kita punya otot. Kalau telah lemah tulang, berarti udah lemah semuanya. Ini menggambarkan bahwa Nabi Isa ini udah benar-benar dia merasa lemah, karena benteng terakhir yang ada di dalam tubuh kita ini apa? Tulang, Bu. Kalau tulang kita udah lemas, maka lemas kita punya semua badan. Nah, sementara yang namanya otak, ya kan? Yang namanya otak itu mengatur dia punya metabolisme tubuh. Kalau misalnya tubuh kita sakit, ya kan, luka atau apa, biasanya yang memperbaiki itu adalah otak. Dan otak ini lebih penting daripada yang namanya jantung, Bu. Makanya di dalam ilmu kedokteran, kalau orang mau operasi, biasanya dicek dulu otaknya dulu. Karena walaupun jantung kita nggak berdetak, selama otak ini masih bisa bekerja, selama itu kita masih bisa hidup. Karena ada loh manusia yang nggak punya jantung, pakai alat bantu bisa hidup. Karena otaknya masih jalan, gitu. Jadi seolah-olah kalau kata Syarawi, seolah-olah Nabi Zakaria ini berdoa kepada Allah. Yaqulu, ya Rabb, wahai Tuhan, tu'ifa azmi, sesungguhnya telah lemah tulangku, walam yud ladayya illal masdarul akhiri la istikaba'il hayah. Sesungguhnya telah lemah tulangku, tetapi apa? Tetapi aku masih memiliki otak. Dalam arti apa? Nabi Zakaria masih diberikan kesehatan, yaitu berupa kesehatan dia punya otak. Dan yang selanjutnya yaitu apa? Yang dia keluhkan yang pertama, wasta'ala ra'su saiban. Dia itu apa? Telah menua, telah menyala ra'su, kepalanya, saiban, dengan apa? Dengan ubah. Nah, ini juga menggambarkan biasanya itu yaitu maka yang terjadi apa? Yang terjadi rambut ini bakal menyala dengan apa? Dengan ubah. Dan ini menandakan bahwa Nabi Zakaria benar-benar dalam kondisi lemah, dan dia juga menyadari bahwa apa?
dan kondisi lemah, tapi Nabi Zakaria mengatakan walam akun, dan aku tidak apa bidu'aika dengan doaku Rabbi Syakiyah. Nabi Zakaria nggak pernah kecewa. Jadi walaupun Nabi Zakaria istilahnya lemah, tapi Nabi Zakaria tetap yakin bahwa Nabi Zakaria selama hidupnya itu nggak pernah dikecewain sama Allah. Kalau doa pasti dijabah, walaupun secara logika kayaknya jauh daripada dijabah, tapi Nabi Zakaria yakin bahwa doa Allah nggak pernah bikin kecewa Nabi Zakaria, karena yang namanya Allah pasti akan mengijabah. Cuma bisa jadi macam-macam. Yang pertama, Allah mengijabah doa yaitu waktunya dia sesuai dengan yang kita minta, itu kemungkinan yang pertama. Yang kedua, Allah mengijabah doa kita pada waktu yang Allah tentukan, bukan pada waktu yang kita tentukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, doa kita dijabah. Allah tidak memberikan sesuatu yang kita minta, tetapi Allah menggantikan kepada kita sesuatu yang lebih baik dari yang kita minta. Gitu. Jadi jangan pernah berprasangka buruk sama Allah. Paling nggak 3 kemungkinan. Kalau ibu minta sementara ibu belum mendapatkan, maka apa? 2 kemungkinan terakhir. Mungkin waktunya nanti Allah yang atur. Yang kedua, mungkin Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dari apa yang ibu minta. Gitu. Nah, terus kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inni hibtul mawali miwarai wa kanat imraati aqir. Dan sesungguhnya aku hibtu, khawatir. Nah, ini jawaban yang tadi saya bilang, kenapa Nabi Zakaria berharap Allah kasih keturunan. Wa ini karena sesungguhnya aku hibtul mawali, khawatir terhadap keluargaku, dalam hal ini keponakan dia yang istilahnya yang berada dalam bimbingan dia. Kenapa, Bu? Karena keponakannya ini nggak benar-benar bisa diharapkan menjadi penerus kenabian dari Nabi Zakaria. Karena apa? Kebanyakan dari keponakannya itu melakukan banyak penyimpangan. Nah, karena khawatir ini, maka Nabi Zakaria berharap Allah kasih keturunan yang bisa meneruskan, mewarisi kenabian daripada Nabi Zakaria. Wa mewarai sepeninggalanku wa kanat imraati aqir. Padahal apa? Padahal dia punya istriku akhiran, mandul, gitu. Ada yang mengatakan ini mandul memang dari sejak muda, ada yang mengatakan ini mandul karena menopause. Tapi apapun namanya, yang jelas ini alasan yang nggak mungkin menjadikan seorang wanita ini hamil, begitu. Fahabli min ladunka waliyan, dan dia berharap dikasih dari Allah itu apa? Waliyan, anak, gitu. Nah, lantas apa, Bu, tujuan daripada anaknya itu? Yaitu di kelanjutan ayat Allah bilang, yarisuni wa yarisu min ali Yaqub, supaya apa? Bisa mewarisi maksudnya kenabianku, wa yarisu min ali Yaqub, dan juga mewarisi daripada keluarga Yakub, wa jalahu rabbi radiyah. Nah, yaitu apa, Bu? Berupa kenabian, berupa kebaikan. Entah ibu mungkin sekarang mengamanatkan, misalnya kalau misalnya ibu yang gak ada, lu yang gantiin posisi, misalnya ibu nih nanti di pengajian terus ya kan begitu. Apa kebaikan ibu yang perlu ibu warisi? Kadang kita orang tua lebih khawatir, bingung kalau misalnya meninggal anak gua ntar dapat apa, anak gua gak bisa mewariskan harta, gua gak bisa mewariskan tempat tinggal. Masa iya sepeninggalan gua anak gua tetap ngontrak aja kayak gua, misalnya. Terkadang umumnya orang tua khawatir akan hal itu. Tapi kalau misalnya kita mau bercermin kepada Rasulullah, kepada Nabi Zakaria, dan kepada seluruh nabi yang kita tahu, yang wajib kita ketahui, maka sesungguhnya, Bu, semua nabi, kekhawatiran semua nabi ketika nggak bisa mewariskan kebaikan kepada anak keturunannya, Bu. Itu kalau misalnya ibu berhasil ya, ibu udah ngaji, terus di mana-mana ibu udah mewarisi kepada anak kebaikan, anak ibu juga ikut ngaji, maka ketika di alam barzah, ya, ketika di alam barzah, ibu bisa melihat anak ibu ngaji misalnya di sini, ini merupakan satu kebahagiaan.
Dan ini yang menurut sebagian ulama dikatakan qurrata ayun, yang kita panjatkan doa. Jadi qurrata ayun yang indah dalam pandangan kita yaitu tadi ketika kita di alam barzah, dikubur, sementara kita lihat anak kita melakukan kebaikan, anak kita melakukan hal-hal yang baik, itulah yang dimaksud dengan qurrata ayun dari doa-doa yang sering kita panjatkan, yang berharap anak itu indah pada pandangan mata, bukan anak yang lucu, bukan anak yang kaya, bukan anak yang istilahnya bisa membanggakan orang tua karena bisa bangun rumah misalnya. Bukan itu yang dimaksud daripada qurrata ayun. Tapi ketika kita meninggal, kita bisa lihat anak kita mendoakan kita bisa lihat anak kita menyedekahkan hartanya buat kita bisa melihat anak kita hadir di majelis ilmu. Itu yang dimaksud qurrata ayun. Dan itu nggak mungkin kita dapatkan kecuali kita harus mewarisi kebaikan yang kita lakukan sekarang, kita warisi ke anak-anak keturunan kita. Mungkin itu saja dari saya. Insyaallah nanti akan sedikit diulas oleh Ustaz Abdul Hamid. Kepada beliau saya persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Hadiroh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Malam hari ini kita sudah berganti surah yang kita kaji. Kemarin sudah menghatamkan surah Toha, sekarang masuk ke surah Maryam. Ini surah Maryam ini merupakan surah yang ke-19 dalam Al-Quran, terdiri dari 98 ayat. Dan ayatnya merupakan ayat-ayat Makkiyah karena diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi ayat Makkiyah itu ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah, walaupun diturunkannya di Makkah, tapi sebelum hijrah itu dinamakan surah Makkiyah. Nah, surah Maryam ini Ibu sangat penting kita kaji karena tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Iril bahwa di dalamnya itu akan menjelaskan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai orang beriman jangan sampai salah memandang kasih sayang Allah, kan begitu. Jadi surah Maryam ini diawali dengan ayat munqata'ah, di mana ayat munqata'ah ini ayat yang merupakan ayat mutasabih yang masih samar. Nah, karena ayat ini masih samar, ini merupakan pertanda dalam surah Maryam ini ketika kita kaji nanti kita akan melihat rahasia-rahasia kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana dijelaskan dari dua kisah tadi, kisahnya Siti Maryam, kisah Nabi Zakaria, bahwa kebesaran Allah itu tidak bisa kita logikakan. Salah satu contoh bagaimana Siti Maryam dengan kejadian yang semua orang mengetahui bahwa dia melahirkan anak laki-laki yang bernama Isa, di mana dia tidak menikah, dan itu tidak pernah terjadi. Karena apa? Karena itu bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan sebab akibat, kan begitu. Namun sekali lagi kebesaran Allah itu tidak semua sebab akibat, karena Allah yang menentukan. Begitupun Nabi Zakaria tadi dikisahkan bahwa dia sampai ketika dia ingin meminta anak kepada Allah sampai malu, dia berdoanya itu malu didengar. Saking apa ya? Saking langga ini namanya udah tua. Kalau misalnya nggak dengar dia, tapi saking pinginnya. Dan Allah memberikan keturunan. Nah, ini ada ada satu kesimpulan yang harus kita renungkan setelah mengkaji ini, bahwa hidup ini jangan sampai terbebani dengan keadaan. Kita sebagai orang beriman, sekali lagi, jangan sekali-kali terbebani dengan keadaan. Yang harus membebani diri kita ketika hidup, ketika bermasalah dalam kehidupan, bukan keadaannya, tapi kejelekan diri kita terhadap Allah. Kejelekan apa?
kejelekan terhadap prasangka, kejelekan berkaitan dengan harapan, kejelekan berkaitan dengan tujuan. Jangan-jangan terkadang harapan kita bukan kepada Allah. Jangan-jangan tujuan kita selama ini ketika melakukan ibadah ini masih mencong-mencong, enggak kepada Allah. Tapi kalau urusan dengan beban, jangan sekali-kali kita terbebani, karena Allah lah yang akan mengangkat, mengurai, menyelesaikan beban hidup ini. Tidak akan pernah ada orang yang bisa menyelesaikan masalah apapun tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam kita memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan sesuatu yang kita inginkan, itu jangan sampai dilogikakan bahwa Allah itu seperti apa yang kita bayangkan. Ada istilahnya, aduh nggak mungkin. Nah inilah yang akan, makanya kenapa kalau orang berputus asa dari rahmat Allah itu dosa besar. Karena orang kalau udah berputus asa itu kan bisa jadi, Bu, dia itu berputus asa menganggap bahwa Allah itu tidak mampu, begitu. Jadi bagaimana menyikapinya ketika doa kita belum diijabah, gitu. Bukan belum diijabah, belum sesuai dengan keinginan kita. Tadi rumusnya sudah disampaikan oleh Ustaz Irin bahwa ketika kita berdoa kepada Allah, ijabahnya itu seperti apa? Kalaupun Allah itu belum memberikan apa yang kita inginkan, Allah memberikan yang lebih baik. Yang lebih baik itu bukan menurut kita. Yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang beriman itu harus selalu optimis, selalu berdoa kepada Allah, karena setiap doa kita akan diijabah. Ijabah dari doa itu apa? Ijabahnya itu bukan keinginan kita terpenuhi, tapi ijabahnya itu akan senantiasa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat besar, sangat besar. Jadi ada orang itu bermaksiat, udah maksiat lagi. Jadi dosa orang yang bermaksiat. Jadi dosa itu kan ada dosa orang soleh, ada dosa orang bermaksiat. Ada amal solehnya orang soleh, ada amal solehnya orang bermaksiat. Amal soleh orang soleh apa? Jadi amal solehnya orang soleh adalah ikhlas. Jadi ketika kita melakukan amal soleh, kemudian dia ikhlas dengan amal solehnya, maka itulah merupakan amal solehnya orang soleh. Ada maksiatnya orang soleh. Maksiatnya orang soleh itu apa? Jadi orang itu soleh, sholat, puasa, tapi ada maksiatnya, yaitu ria. Pingin dilihat, pingin didengar orang, pingin dipuji orang. Ya orangnya soleh, tapi ada maksiat dalam kesolehannya. Kemudian ada juga amal maksiat, amal solehnya orang maksiat. Apa maksiat? Amal solehnya orang maksiat. Amal solehnya orang maksiat adalah taubat. Jadi ketika orang itu melakukan maksiat diikuti dengan taubat, maka taubat itu merupakan adalah amal soleh dari orang maksiat. Dan ada maksiatnya orang maksiat. Maksiatnya orang maksiat adalah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah dia maksiat, kemudian setelah maksiat dia menganggap Allah tidak ada, Allah mencampakkan dia. Itu maksiatnya orang maksiat. Oleh sebab itu mudah-mudahan dengan senantiasa kita mengkaji kitab suci Al-Quran. Sekarang kita masuk di surah Maryam, di mana tadi dikisahkan oleh Ustaz Irin bahwa surah Maryam ini nanti akan banyak menjelaskan tentang bagaimana Allah memberikan rahmat kepada orang-orang soleh, pada hamba-hambanya yang soleh. Mudah-mudahan nanti kita semakin bisa memahami tentang
begitu besarnya kasih sayang Allah kepada kita, begitu besarnya perlindungan Allah kepada kita. Jadi sangat rugi sekali ketika kita hidup ini menyia-nyiakan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya hidup itu Ibu tidak akan ada yang bisa kita lakukan, tidak akan ada yang bisa kita dapat dari kebaikan yang kita harapkan kecuali dari dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sekali lagi dengan kita senantiasa mengkaji kitab suci Al-Qur'an, rumusnya yang tadi saya sampaikan dalam mukadimah, mudah-mudahan hidup kita semakin lurus karena Al-Qur'an merupakan petunjuk hidup. Jiwa kita semakin sehat, semakin bersih karena Al-Qur'an itu merupakan sifaun lil mukminin. Jadi kalau petunjuk bagi orang yang bertakwa, kalau sifaun lil mukminin itu mempunyai makna tersendiri. Kenapa? Ketika Allah bilang sifaun lil mukminin, karena yang namanya obat itu berkaitan dengan keimanan. Yang namanya keimanan itu bukan di badan. Keimanan itu berkaitan dengan hati. Ketika kita ingin menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita harus pandai mendeteksi penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita. Mudah-mudahan kita punya dokter tersendiri buat jiwa kita, yaitu Al-Qur'an. Bitilkan niyah wa bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.